All I have for you is a word. Tenet. It'll open the right doors, some of the wrong ones too. You chose the wrong profession. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mamang Capruk di sini. Kembali di sini Mamang akan membahas sebuah alur cerita film yang cukup booming di tahun 2020 ini. Film ini berjudul Tenet yang artinya adalah suatu prinsip. Dibintangi oleh Elizabeth Debicki, Kenneth Branagh, John David Washington, dan kembaran saya Robert Pattinson yang sudah tidak lagi menjadi vampir di sini. Film ini disutradarai oleh Christopher Nolan, di mana kita tahu film-film beliau yang selalu membuat kita berpikir saat nontonnya. Salah duanya seperti film Inception dan Interstellar. Namun ada juga film lainnya seperti The Dark Knight Rises, Dunkirk, Batman Begins, Man of Steel, dan masih banyak lagi yang hampir semuanya menurut Mamang layak pakai banget untuk ditonton. Ya udah tanpa berlama-lama karena bisi keburu basi filmnya, langsung aja Mamang sajikan rangkum alur cerita film Tenet buat kalian para kaum goler. Film diawali dengan latar sebuah ruangan di mana suatu opera mini sedang dipentaskan. Lalu tiba-tiba muncul teroris yang membajak gedung tersebut. Para polisi ternyata sudah bersiap di lokasi pembajakan tersebut dan segera masuk untuk mengepung para teroris tersebut. Mereka menyemprotkan replika biang yang membuat seluruh penonton opera di dalam gedung tertidur. Sedangkan para teroris segera memasang masker anti-COVID di muka mereka. Salah satu polisi yang akan menjadi pemeran utama film ini akan kita panggil Mamat, segera masuk dan menyelamatkan salah seorang penonton VIP yang sedang menyamar lalu mengevakuasinya. Polisi ini memberikan password yang harus segera dijawab oleh sang VIP untuk memastikan ia orang yang tepat untuk mendapatkan giveaway nyawa. Twilight World. And there are no friends at dusk. Namun ia ditembaki oleh polisi lainnya saat sedang kabur bersama sang VIP yang bernama Victor. Mamat pun lalu bergegas mengambil sebuah tas, yang dimana isinya adalah sejenis silinder head Yamaha F1ZR lalu kembali kabur. Victor lalu berganti pakaian dengan salah satu rekan Mamat. Di tengah aksi kaburnya, penyamarannya hampir diketahui oleh musuh saat ia sedang berusaha mengambil bom di ruangan tersebut. Namun ia diselamatkan beberapa kali oleh pria misterius yang dimana ia bukan anggota mereka. Mereka berhasil kabur dan menyelamatkan ruangan tersebut dari bom. Namun saat sudah berada di dalam mobil, ia diserang oleh timnya sendiri yang mengatakan, "Lain si eta ya mah cuy." Scene lalu berpindah di sebuah lajur kereta di mana si Mamat sedang diinterogasi sambil sesekali ditambal gigi oleh dua orang pria Rusia. Si pria Rusia yang menemukan pil bunuh diri Mamat lalu membuangnya dan kembali bermain dokter-dokteran dengan Mamat. Namun rekan Mamat yang sedang pada posisi terjatuh menololkan pil miliknya kepada Mamat dan dengan segera Mamat yang lapar ini pun langsung menggaris pil milik temannya tersebut. Mamat kemudian terbangun di sebuah kapal bersama Victor, pria yang diselamatkannya di awal film. Mamat lalu berbincang dengannya tentang misi menyelamatkan dunia dari suatu perang dingin. Mamat pun melanjutkan misinya dari Victor dengan pergi ke kilang minyak di tengah laut dan menunggu instruksi selanjutnya. Beberapa hari kemudian, Mamat dijemput oleh sebuah kapal yang membawanya ke suatu dermaga untuk kemudian dilanjutkan dengan mendatangi sebuah gedung fasilitas penelitian. Di sana ia bertemu wanita bernama Laura, seorang ilmuwan atau peneliti yang merupakan misi Mamat selanjutnya. Laura menjelaskan bahwa ia dan para ilmuwan lainnya berusaha mencegah terjadinya Perang Dunia Ketiga yang sedang terjadi di masa depan. Hingga saat ia menjelaskan sesuatu yang berada di luar nalar akal sehat di mana sebuah benda bergerak berbanding terbalik dengan waktu, atau bisa dibilang melawan waktu. Hal ini membuat otak kecil Mamat sedikit jangar dan Laura pun menjelaskan kembali bahwa benda-benda tersebut berasal dari masa depan yang dikirim ke masa sekarang. Karena Mamat kurang yakin dengan penjelasan Laura pun lalu menunjukkan serpihan puing senjata inversi, sebutan benda yang dikirim dari masa depan kepada Mamat.
Mamat lalu pergi ke Mumbai, India untuk bertemu dengan seorang dealer senjata bernama Sanjay Singh. Kayak pemain Upin Ipin ya. Ia lalu menelpon seseorang dan meminta bantuan timnya di sana untuk mempertemukan mereka. Disinilah Mamat bertemu dengan kembaran saya, Edward Cullen, atau di film ini bernama Neil. Di malam hari, Mamat dan Neil bersiap memasuki tempat tinggal dari Sanjay Singh yang dijaga ketat oleh pengawalnya. Mereka pun berhasil masuk dan Mamat bertemu Sanjay Singh lalu menanyakan perihal kliennya di Ukraina sambil menodongkan senjata ke kepalanya. Nyawa Sanjay pun terselamatkan oleh sang istri yang bernama Priya yang bersedia memberitahunya asal melepaskan sang suami. Priya memberitahukan bahwa kliennya tersebut bernama Andrei Sator, miliarder plutonium yang merupakan dealer senjata antara masa depan dan masa sekarang. Priya pun menjelaskan segala hal tentang Sator hingga polisi Nehi datang yang mengharuskan Mamat dan Neil segera pergi dari sana. Mamat lanjut bertemu dengan intelijen Inggris bernama Michael Crosby yang merupakan mitra Priya dan mencari informasi tentang Sator. Crosby menjelaskan bahwa Sator memiliki istri bernama Catherine Barton yang merupakan keponakan dari bangsawan Inggris bernama Frederick Barton. Crosby lalu memberikan sebuah lukisan palsu dari seniman Arepo dan menyarankan Mamat untuk menemui Kate dengan membawa lukisan tersebut. Di sini Kate berprofesi sebagai kurator lukisan. Kate ternyata menjual salah satu lukisan palsu Arepo kepada suaminya sendiri, Sator. Mamat akhirnya berhasil menemui Kate dan memintanya untuk mengatur jadwal agar Mamat bisa bertemu dengan suaminya, Sator. Namun Kate malah curhat pada Mamat perihal Sator yang telah mengetahui lukisan palsu yang dijual Kate kepadanya. Sator menjadikan lukisan tersebut sebagai senjata untuk menahan Kate dan anaknya agar tidak pergi darinya. Karena sepertinya cinta Sator kepada Kate, istrinya, bertepuk sebelah pundak. Hingga datanglah para pengawal Sator menjemput Kate dan yang lainnya menemani Mamat untuk memberikannya sedikit giveaway. Para pengawal ini ternyata tidak kuat menahan serangan balasan dari Mamat yang ternyata alumni dari perguruan Kuching Utara. Mamat pun kembali menemui Kate lalu diarahkan untuk mengunjungi Freeport, tempat di mana Sator menyembunyikan barang seninya agar tidak terkena pajak. Mamat pun menuju Freeport dengan ditemani si ganteng kalem Neil. Neil mengikuti tur yang diberikan sales di sana dan mendapati sebuah ruangan yang penuh dengan karya lukisan dengan tingkat keamanan yang sangat ketat, seperti pintu yang tahan api, penutup hidrolik, shockbreaker YSS, pemicu elektronik, dan yang lainnya. Ruangan tersebut tampaknya milik Sator dan ternyata bisnisnya yang sebenarnya ialah nuklir. Neil kemudian bertanya tentang fasilitas keamanan di sana apabila terjadi kebakaran. Sang sales dengan pedenya menjelaskan bahwa mereka menggunakan gas halida, di mana akan mengganti udara dalam hitungan detik apabila alarm kebakaran berbunyi. Mamat dan Neil pun berdiskusi dan akhirnya memutuskan untuk menggunakan pesawat dan menabrakannya ke gudang Freeport Sator sebagai jalan masuk. Mereka membawa seorang teman yang bernama Mahir untuk misi ini. Mahir pun menjelaskan rencananya pada Mamat dan meyakinkannya bahwa misi ini akan sukses karena akan menggunakan emas batangan sebagai pengalihan. Wow. Malam harinya mereka pun menjalankan misinya. Mahir dan seorang rekan yang bernama Rohan mulai memajak pesawat yang membawa emas batangan milik pemerintah. Di sini Rohan yang tamak mencule satu batang emas lalu memasukkannya ke dalam baju. Setelah berhasil meledakkan buritan pesawat dan membuang emas batangan sebagai pengalihan, Mahir dan Rohan segera pergi meninggalkan pesawat beberapa detik sebelum menabrak gudang milik Sator. Gudang pun meledak yang menyebabkan alarm kebakaran berbunyi dan menyemprotkan gas halida. Mamat dan Neil yang sudah berada di dalam pun segera melakukan aksinya untuk mencari sesuatu yang berhubungan dengan inversi di sana. Namun saat memasuki sebuah ruangan, mereka dikejutkan dengan kedatangan dua orang misterius yang menyerang mereka.
Kedua orang misterius itu berhasil kabur setelah salah satunya terkena tikaman dan tembakan di lengannya oleh Mamat. Mamat dan Neil pun berpura-pura pingsan saat sang sales kembali datang bersama petugas medik. Karena merasa banyak keanehan, Mamat pun memutuskan kembali ke Mumbai untuk menemui pria dan untuk menemukan jawaban. Di sini pria menjelaskan bahwa orang misterius yang menyerang Mamat dan Neil adalah orang yang sama namun di waktu yang berbeda. Dan Sator memiliki sebuah mesin inversi yang mampu mewujudkan hal tersebut. Pria lalu menyuruh Mamat untuk membajak rombongan keamanan Ukraina yang akan membawa plutonium 241. Akhirnya Mamat berhasil menemui Sator, namun Sator langsung mengancam akan membunuhnya karena berani mendekati sang istri. Namun hal itu terhenti saat Mamat mengatakan bahwa ia mengetahui tentang hal yang terjadi di pementasan opera beberapa waktu lalu. Keesokan paginya Kate dikejutkan dengan Sator yang ternyata telah mengetahui rencananya sebelumnya untuk melenyapkan lukisan palsu dari Freeport. Dan Sator telah memindahkan lukisan tersebut sebelumnya. Mamat pun kembali bertemu dengan Sator dan istrinya Kate untuk berbincang sambil berolahraga air. Di tengah perbincangan di atas perahu, tiba-tiba sang istri Kate melepaskan pengaman milik suaminya Sator yang otomatis membuatnya jatuh ke tengah laut. Melihat hal tersebut, Mamat segera menyelamatkannya karena masih membutuhkan Sator untuk mencari lokasi dari mesin inversi. Kembali ke kapal pesiar milik Sator di mana Kate langsung mengamuk kepada Mamat dan juga menjelaskan bahwa Sator masih memiliki lukisan palsu tersebut. Mamat pun meminta maaf dan sebagai gantinya ia memberikan Kate sebuah pistol agar dapat menjaga diri dari Sator. Di tengah perbincangan, pengawal Sator yang bernama Volkov mengetuk pintu kamarnya dan mengatakan bahwa bosnya ingin segera bertemu. Di ruangan, Sator berterima kasih dan mengatakan bahwa ia berhutang budi pada Mamat dan ingin segera membalasnya. Mamat pun meminta bantuan untuk membajak rombongan keamanan Ukraina yang membawa plutonium 241. Dan Sator mulai bercerita tentang masa lalunya saat di Stalks 12, di mana ia saat remaja bekerja sebagai pencari plutonium dan malah menemukan sekotak penuh emas batangan. Dan itulah awal Sator mulai membangun perusahaan dan bisnisnya. Malam harinya Sator masuk ke kamar istrinya di kapal pesiar tersebut dan berusaha untuk menyiksanya atas kejadian siang tadi. Namun hal tersebut terhenti dikarenakan Sator mendengar suara helikopter dan segera keluar untuk melihatnya. Helikopter itu ternyata membawa emas batangan milik Sator. Sator yang mengetahui salah satu anak buahnya nilep satu batang emas di dalam sempaknya, langsung menghantamnya dengan emas batangan itu sendiri. Mamat pun yang tak sengaja melihat hal ini ketahuan oleh Volkov dan langsung diamankan. Kembali nyawanya diampuni dan Sator menyuruh Mamat untuk bergegas pergi ke Tallinn mengambil plutonium dari pihak keamanan Ukraina. Keesokan harinya Mamat membicarakan hal tersebut dengan Neil dan membuat rencana untuk mengambil plutonium tersebut. Di lain tempat, Sator bersama Kate sedang berada di Freeport dan Sator memaksa Kate untuk ikut dalam misinya kali ini. Kate pun menolak sembari menodongkan pistol yang diberikan Mamat sebelumnya ke arah Sator. Namun Sator yang lebih berpengalaman sebagai pedagang senjata berhasil mengambil alih pistol itu dan menghajar istrinya hingga tersungkur ke lantai. Misi pun mulai berjalan, Mamat dan Neil mulai melancarkan aksinya. Rombongan keamanan yang membawa plutonium mulai dihimpit oleh 4 truk besar yang merupakan anak buah Sator. Sedangkan Mamat yang menyamar sebagai petugas damkar mulai memasuki truk yang membawa plutonium dengan melubangi atas truk. Setelah berhasil mendapatkan plutonium, Mamat dan Neil segera tancap gas agar bisa kabur dari anak buah Sator. Namun setelah Mamat membuka kotak tersebut, isinya bukanlah kapsul plutonium, melainkan suatu alat yang mirip silinder head. Namun tiba-tiba muncullah sebuah mobil inversi di mana di dalamnya ada Sator yang sedang menyanda sang istri Kate untuk memaksa Mamat menukarnya dengan alat tersebut. Mamat pun segera melemparkan kotak tersebut melalui sebuah mobil yang melintas. Setelah mendapatkan alat tersebut, Sator dan supirnya malah pergi meninggalkan istrinya yang terikat di dalam mobil tanpa pengemudi.
Mamat pun dengan sigap segera melompat ke mobil tersebut dan berhasil menyelamatkan Cat dari kecelakaan. Namun setelah selamat, mereka disergap kembali oleh anak buah Sator dan Neil di sini segera meminta bantuan pada timnya. Mereka lalu dibawa ke sebuah ruangan di Freeport di mana di ruangan ini terdapat mesin inversi yang dapat menampilkan masa depan dan masa sekarang. Sator yang merasa dibodohi oleh Mamat karena kotak yang barusan dilemparkannya kosong dan mulai mengancam dengan menembak Cat di bagian perut. Mamat pun akhirnya mengatakan lokasi ia menyembunyikan alat tersebut dan tiba-tiba datanglah sekelompok pasukan bersenjata lengkap yang menerobos masuk menyelamatkan mereka. Pasukan ini ternyata adalah anak buah dari pria. Sator yang berhasil kabur pun segera menuju lokasi tempat Mamat menyembunyikan alat tersebut. Ketua pasukan tersebut yang bernama Yves menjelaskan kepada Mamat yang sedang marah kepada Neil bahwa Sator mampu melakukan inversi menggunakan mesin inversi. Tim medik pasukan ini pun segera menyelamatkan Cat yang tertembak peluru inversi, di mana sudah dijelaskan di awal film bahwa tertembak peluru inversi dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, gangguan kehamilan dan janin, bahkan kematian. Mamat yang sadar hidup Cat tak akan lama lagi akhirnya memutuskan untuk membawanya ke Oslo melalui mesin inversi. Setelah melewati mesin inversi, Mamat berusaha untuk menyelamatkan Cat dengan keluar sebagai manusia waktu sekarang namun di waktu yang lalu. Nah, liar kan? Mamat pun diberikan beberapa info bahwa ia harus menggunakan oksigen dan segala sesuatu akan menjadi terbalik karena waktu yang bergerak terbalik sedangkan Mamat tidak. Mamat pun berhasil melacak dan mendapatkan alat tersebut yang dimana ternyata pengemudi mobil yang dijadikan perantara pertukaran sebelumnya adalah Mamat dari masa depan. Namun Sator menyadari hal tersebut dan mengambil alatnya lalu membakar mobil yang dikendarai oleh Mamat.